Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari yang luar biasa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik. Kami mau merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan baru sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 2 Tawarikh 32 ayat 1 sampai 23. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, "Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang?" Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita." Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Laknis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem, kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, "Beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, 'Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur'? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, 'Hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya'? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku." Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya,
Sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Tema kita hari ini, iman di luar gereja. Betapa mudahnya mengobarkan iman di dalam gereja dengan menyanyikan pujian diiringi musik yang membangkitkan emosi. Hati kita berkobar-kobar. Ditambah lagi dengan firman yang menjanjikan bahwa di dalam Tuhan semua yang mempunyai masalah menjadi beres, yang sakit menjadi sembuh, yang berkekurangan diberi kelimpahan. Tetapi apa yang terjadi setelah kita keluar dari gereja dan kembali menghadapi kenyataan hidup? Dapatkah iman kita terus menyala? Pada masa awal pemerintahannya sebagai raja, Hizkia memimpin Yehuda dalam kebangunan rohani. Bait suci dibuka lagi dan dibersihkan dari segala macam kecemaran. Kebaktian yang benar ditetapkan. Perjanjian keselamatan antara Allah dengan Israel dikuduskan. Perayaan Paskah diadakan kembali. Namun demikian, kebangunan rohani itu tidak membebaskan mereka dari ujian iman. Allah mendatangkan musuh, Sanherib Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Hizkia tidak tinggal diam. Ia bertindak dengan menutup semua mata air dan membangun kembali seluruh tembok yang terbongkar. Ia dirikan menara, memperkuat Milo di kota Daud, dan membuat lembing serta perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang serta memberikan penguatan. Hizkia mengimani bahwa Tuhan Allah bersamanya dan akan menolongnya. Namun bukan berarti bahwa ia cukup berdiam diri menunggu pertolongan Allah. Ada upaya dalam tindakan nyata. Beriman bukan berarti membiarkan Allah bekerja sendiri, melainkan menyatakan percaya kita melalui tindakan yang didasarkan pada kebenaran kehendak-Nya. Iman bukan sekedar kata-kata dan doa, melainkan juga karya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan pagi ini. Kami percaya firman-Mu mengingatkan bahwa kami sekalipun beriman tidak cukup berdiam diri. Kami tetap harus berusaha dengan sekuat tenaga kami, disertai dengan iman yang berharap sepenuhnya kepadamu. Kami percaya Tuhan, usaha kami tidak sia-sia, karena kami meletakkan harapan kami hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.